Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita waktu kita makin tua? Nah, di tahun 2013 ada satu makalah yang penting banget di jurnal Cell yang ngasih jawabannya. Dan ini bukan cuma sekedar daftar masalah loh, ini tuh sebuah peta. Peta buat ngebantu kita memahami salah satu misteri biologi terbesar yang kita semua pasti hadapi. Kenapa ya kita menua? Ini kan pertanyaan yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Manusia selalu penasaran soal ini. Pertanyaan ini tuh menyentuh inti dari rasa ingin tahu kita tentang hidup, tentang batasan kita, dan soal perjalanan waktu itu sendiri. Dan kerangka kerja revolusioner inilah yang dikenal sebagai the hallmarks of aging. Konsep ini mengambil semua hal yang tadinya kelihatan kacau, berbagai gejala penuaan, dan mengaturnya jadi 9 proses inti yang ternyata saling nyambung. Inilah panduan kita buat mengerti kenapa tubuh kita berubah seiring waktu. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah cetak biru penuaan ini. Kita mulai dari kerusakan awalnya, terus kita lihat gimana respon tubuh kita malah bisa jadi bumerang, dan terakhir, kita pahami apa hasil akhirnya. Yuk, kita mulai! Biar gampang ngerti 9 proses yang rumit ini, kita akan kelompokkan jadi 3 kategori sederhana. Anggap aja ini kayak cerita 3 babak yang ngejelasin perjalanan penuaan di level seluler. Peta jalan kita ini simple, tapi kuat banget. Pertama, kerusakan awal. Ini nih biang keroknya. Kedua, respons tubuh yang anehnya kadang malah memperburuk keadaan. Dan ketiga, konsekuensi akhir dari semua proses ini. Babak pertama, kita bahas soal kerusakan. Ini adalah 4 penyebab paling mendasar. Hal-hal pertama yang mulai salah di tingkat molekuler, yang jadi fondasi buat semua masalah lain yang muncul belakangan. Coba deh, bayangin tubuh kita ini kayak mobil. Nah, tanda-tanda utama ini tuh kerusakan fundamental yang nggak bisa dihindari, kayak karat yang mulai muncul, atau kerak karbon di mesin. Inilah dasar dari proses penuaan. Jadi, ada 4 jenis kerusakan inti. Kesalahan di software DNA kita, ausnya tutup pelindung kromosom, perubahan cara baca software itu, dan penumpukan sampah protein di dalam sel. Dari 4 ini, ada satu yang visualnya gampang banget dibayangin. Kita fokus ke pengikisan telomer ya. Bayangin telomer ini kayak ujung plastik di tali sepatu. Tugasnya ngelindungin kromosom kita. Masalahnya, setiap kali sel membelah, telomer ini jadi sedikit lebih pendek. Ujung-ujungnya jadi pendek banget sampai selnya nggak bisa lagi membelah dengan aman, dan akhirnya pensiun. Nah, kondisi inilah yang kita sebut penuaan seluler. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Nah, yang ini agak sedikit rumit. Ini adalah respons tubuh terhadap kerusakan awal tadi. Awalnya sih respons ini buat melindungi, tapi lama-kelamaan respons yang sama ini justru malah bikin masalah baru. Balik lagi ke analogi mobil kita, bayangin ini kayak lampu cek engine di dashboard yang nyala terus nggak mau mati. Respons-respons ini tuh tadinya niatnya baik, mau ngebantu. Tapi karena aktif terus-terusan, ujung-ujungnya malah mempercepat kerusakan, bukan memperbaikinya. Ada 3 respons utama di sini. Metabolisme sel kita jadi nggak seimbang, pembangkit listrik sel kita mulai loyo, dan yang paling menarik, beberapa sel yang rusak malah nolak buat mati. Mereka jadi sel zombie yang kerjanya bikin peradangan terus-menerus. Coba deh kita lihat fenomena ini lebih dalam. Waktu kita muda, sistem imun kita itu jago banget buat ngebersihin sel-sel zombie ini. Penelitian di tikus muda nunjukin kalau jumlahnya terkendali, mungkin cuma sekitar 8% di beberapa jaringan, jadi mereka ada tapi nggak jadi masalah besar. Tapi, begitu kita menua, kemampuan kita buat bersih-bersih sel ini menurun, jumlahnya jadi naik signifikan. Di tikus yang udah tua banget, persentasenya bisa lebih dari 2 kali lipat loh. Dan sel-sel ini nggak cuma diam, mereka terus-menerus ngeluarin sinyal peradangan yang rusak sel-sel sehat di sekitarnya. Dan sekarang, babak ketiga, sekaligus babak terakhir. Inilah hasil akhirnya. Konsekuensi di level sistem dari semua kerusakan dan respons keliru yang udah kita bahas tadi. Inilah yang kita rasakan sebagai menjadi tua. Analogi mobil kita sampai di puncaknya di sini. Kerusakan awal dan respons yang berlebihan tadi akhirnya bikin kegagalan sistemik. Kemampuan mobil buat memperbaiki dirinya sendiri dan komunikasi antar komponennya udah hilang. 2 tanda terakhir ini adalah pukulan pamungkasnya. Cadangan sel puncak kita, sumber perbaikan tubuh kita, habis. Terus, komunikasi antar sel di seluruh tubuh jadi kacau balau yang seringkali muncul sebagai peradangan tingkat rendah yang kronis, atau yang biasa disebut inflammaging. Kelelahan sel punca ini nyata banget dampaknya. Kapasitas alami tubuh kita buat memperbaiki dan meregenerasi diri itu menurun drastis seiring waktu. Kemampuan perbaikan yang tinggi di masa muda jadi berkurang banget di usia parubaya, dan jadi sangat terbatas pas kita tua nanti.
Jadi, kenapa sih peta ini revolusioner banget? Soalnya, peta ini ngubah total cara kita mikir soal penuaan. Penuaan bukan lagi cuma soal pelapukan pasif yang nggak bisa diapa-apain, tapi jadi serangkaian proses biologis yang bisa kita kenali, kita pahami, dan siapa tahu suatu hari nanti bisa kita pengaruhi. Kutipan dari makalah aslinya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini nunjukin ada urutannya. Kerusakan utama menyebabkan respon antagonistik, dan ketika sistemnya udah kewalahan, muncullah hasil integratif, kayak kelelahan sel punca. Ini persis seperti efek domino. Jadi, poin utamanya adalah ini. Penuaan itu bukan satu musuh tunggal, tapi sebuah sistem yang saling terkait. Kerangka kerja ini ngasih kita kacamata buat ngeliat gimana masalah di satu area, misalnya kerusakan DNA, bisa memicu efek berantai ke seluruh tubuh kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang besar. Kalau sekarang kita punya peta yang nunjukin gimana proses menua itu terjadi, apa itu artinya kita bisa mulai nyari cara buat menavigasi medan itu dengan lebih baik? Ini bukan soal hidup abadi ya, tapi soal memperpanjang tahun-tahun hidup kita yang sehat. Peta ini adalah langkah pertama yang krusial banget dalam perjalanan itu.